Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani dengan NIM C0N02316. Baiklah, di sini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Baiklah, selanjutnya transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Yang pertama, sistem sentralisasi. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan subsidi pembiayaan secara pinjaman diterapkan era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, sebelum pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah didasarkan pada Undang-Undang 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Pembagian keuangan antara pusat dan daerah didasarkan pada kategori, yaitu 1. Pendapatan yang ditunjuk atas diserahkan, 2. Subsidi, 3. Pembiayaan sektor, 4. Pinjaman. Selanjutnya 2. Sistem desentralisasi. Dana transfer dari pusat ke dana daerah sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka melaksanakan desentralisasi. 1. Dana perimbangan dari pusat ke daerah. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK demi untuk mengurangi kesenjangan antara daerah sesuai dengan hak-hak masing-masing. 2. Dana otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Selanjutnya, usaha, pajak, dan kebutuhan fiskal. Tax effort and fiscal needs. Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak, dilawankan terhadap potensi pajak. Teaching sama dengan tax potensi, yaitu sejumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak tax basic. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak disebut kinerja pajak tax performance, karena semua warga dalam negara berhak menikmati barang publik dan sejenisnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang tersebut disebut dengan kebutuhan fiskal need. Selanjutnya, pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pemerintah pusat memberikan keluasan kepada daerah dalam mengalami dasar di daerah masing-masing guna melaksanakan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Selanjutnya, dasar hukum pendapatan daerah. Kewarganegaraan dari daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanakan dalam PPT Nomor 65 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan PPT Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Selanjutnya adalah dekonstruksi dan pembangunan. Selanjutnya, dekonstruksi dan tugas pembantuan.
Kebijakan desentralisasi dan tugas pembantuan merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Antara lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di samping dana perimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi. Penggunaan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah dalam hal hubungan desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaan dana yang dialokasikan. Yang pertama, dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah dinas provinsi sebagai perangkat pemerintah daerah provinsi. Yang kedua, tugas pembantuan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara atau lembaga kepada kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota atas beban APBN dan penggunaan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan koleksi terhadap peraturan perundang-undang di waktu sebelumnya. Hal ini terlihat dari pemerintah pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang memiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai konsekuensi dianutnya desentralisasi otonomi daerah merupakan bentuk respon pemerintah terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang diamanatkan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ini merupakan sinyal bahwa kehidupan demokrasi telah berkembang di suatu negara, dikarenakan memahami kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Desentralisasi menjadi salah satu langkah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama daerah yang memiliki kemajuan. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.